Hai para pemirsa, hari ini saya di daerah Pamarican, Provinsi Banten. Saya ingin mengetahui sejarah di daerah ini. Di sini banyak kuburan dan segala macamnya. Saya ingin melihat semuanya. Ayo kita telusuri daerah Pamarican, Provinsi Banten ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya Justin, Pak. Bapak dengan Bapak siapa nih? Dengan Pak Ustadz Rudi. Ustadz Rudi. Dan dengan Bapak apa? Pak Nandang. Pak Nandang. Boleh saya duduk di situ, Pak? Boleh. Iya. Silakan. Permisi ya. Iya, Pak. Saya datang ke sini tujuannya ingin tahu sejarah di sini. Boleh Bapak jelaskan sejarah di sini? Dan saya juga nanti mau lihat-lihat tempatnya kalau diizinkan. Insya Allah, silahkan. Iya, tolong dikasih tahu Pak sejarahnya gimana. Jadi kalau ngelihat dari awal perjalanan ya, awal perjalanan Demak ngutus pasukan di Banten itu pada tahun 1526. Udah lama sekali ya Pak ya? Beratus-ratus tahun. Iya. Tahun 1526 Demak mengutus pasukan ke Banten. Cuman 1 tahun kekuatan Demak. 1 tahun. 1 tahun saja kekuatan Demak. Semua pasukan Demak yang diutus oleh Raden Fatah dari Demak itu kalah semua. Untuk mengislamin Banten kalah semua, pulang semua. Akhirnya pada tahun 1547 Sultan Demak mengutus Syekh Maulana Hasanuddin beserta ayahnya, yaitu Syekh Maulana Sunan Gunung Jati Cirebon. Sunan Gunung Jati. Dua ke sini. Jadi jarak dari Cirebon ke Banten ditempuh dengan waktu 1 jam. 1 jam. Cepat ya Pak ya? Cepat sekali. Padahal kalau ditinjau dari zaman dulu ya, zaman dulu tidak ada kendaraan mobil, belum ada. Iya, belum ada. Kalau untuk mengenai masalah makom yang ada di sini, itu di sini ada makomnya tuh Bagus Buah, ada makomnya Nyai Ageng Serang, ada makomnya Nyai Mas Melati, ada makomnya Waliullah Panglima Kumbang. Nah, ini salah satu cucunya nih, Jawara Banten. Jawara Banten. Nih Bapak juga kayaknya pernah masuk TV ya Pak ya? Udah terkenal nih Bapak ya? Iya. Jadi jawara ya Pak ya? Goloknya dibawa nggak goloknya? Nggak dibawa. Ya sayang nggak dibawa Pak. Kalau dibawa makin kelihatan gagahnya Pak. Emang sekarang nggak gagah? Gagah, tapi dengan golok makin gagah Pak. Jadi kalau untuk makom yang ada di sini, itu yang di dalam ada makomnya itu Bagus Buang. Beliau adalah keturunan juga masih dari Banten, terah dari Sultan Maulana Hasanuddin. Beliau itu lahir atau ada pada masa atau kurun waktu Sultan ke-6. Sultan ke-6. Beliau yang menjadi Syah Bandar di sini, yang meng-backup masalah kanal laut. Beliau yang menghandle. Jadi beliau itu hidup pada masa Sultan ke-6. Sultan ke-6. Yaitu Sultan Abdul Fatah. Atau bisa disebut, biasa orang Banten nyebutnya itu Sultan Ageng Tirtayasa. Oh, Sultan Ageng Tirtayasa. Kronologisnya pada waktu itu Sultan ke-6 yang dijabat oleh Sultan Ageng Tirtayasa dikudeta oleh anaknya yang bernama Sultan Abdul Qohar. Ini anak kandung dari Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Abdul Qohar ini anak kandung dari Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Abdul Qohar
mengkudeta ayahnya atas persekongkolan dengan company. Dengan korupsi. Gitu. Jadi Ya. dia mengkhianati ayahnya. Mengkhianati ayahnya, mengkudeta. Iya. Akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa yang bertempat di Keraton Surosowan akhirnya hijrah ke daerah Tirtayasa, daerah Narak sana, daerah Kontang sana. Jadi akhirnya daripada perang sedarah antara ayah dengan anak, mending mundur. Akan tetapi yang nge-backup, yang mengamankan Sultan Ageng Tirtayasa ini adalah Wali Waktu Bagus Dua dan Panglima Kumbang. Panglima Kumbang. Nah, dari sini banyak di dalam ada Buitunya Raji, ada juga makomnya orang Cina di dalam ada juga. Ada yang udah Muslim, udah mualaf. Ya, kalau nggak salah namanya Koh Liang Kuan. Koh Liang Kuan. Tapi udah mualaf, udah Muslim. Jadi nggak segan-segan di sebelah sana kan ada vihara. Vihara itu nggak segan-segan ya, setelah ibadah di vihara, umat Buddha juga banyak yang jarang ke sini karena di sini ada leluhurnya. Boleh kita lihat-lihat ke dalam, Pak? Boleh ya, Pak. Boleh. Yuk kita lihat-lihat dalamnya, Pak ya. Ya, kita masuk ke dalam. Silakan. Waalaikumsalam. Katron. Ya, silakan. Iya, Pak. Gimana sejarahnya nih, Pak? Saya mau dengar. Oh ya, ini makomnya. Makom beliau itu Wali Waktu Bagus Buang, dan kan ada dua yang di dalam. Ya, yang sebelah sana yang di pojok itu istrinya. Oh, jadi suami istri. Suami istri. Kalau di sini banyak makom di sini, sebuah di sini. Ada. Jadi di sini memang tempat nyusun strategi perang. Oh, sini gitu. Tempat nyusun strategi perang. Di samping karena ini adalah kanal yang menghubung, jadi dari laut sampai ke Banten, sampai ke Keraton Surosowan. Ini penghubung tempat masuk perahu-perahu kecil, yaitu ke Jembatan Rantai yang di Banten. Jembatan Rantai yang di Banten. Ya, dari sini masuknya, bukan dari Karangantu. Ini ada pelabuhannya di sini. Disebut pelabuhan, ada situ Pemayangan. Tepatnya di sini di Kampung Pamarican. Pamarican itu ialah dulu di sini tempat pabrik merica. Lada. Orang dulu manggilnya merica ya, Pamarican. Jadi kolonial Belanda. Marican itu dari itu sejarahnya. Makanya disebut Kampung Marican. Betul sekali. Jadi di sini adalah tempat penghubung untuk menghubungkan dari dari pesisir masuk ke kesultanan. Di situ di kesultanan ada jembatan yang bisa buka tutup, disebutnya jembatan rantai. Ada ya. Ada. Sekarang karena memang sudah terlalu lama ya, udah berabad-abad, jadi nggak difungsikan. Jalan tempatnya sudah putus. Hanya tinggal situsnya saja. Itulah Noktah. Terus selain di sini lagi, Pak, kuburannya di mana lagi, Pak? Di belakang ada, itu makomnya Ketilasan Waliullah Panglima Kumbang. Di belakang sana. Nah, terus di situ banyak balad-baladnya Bagus Buang. Di sini banyak, termasuk yang yang diandalkan untuk Panglima Perang Banten saat itu adalah Panglima Kumbang. Yang backup Kesultanan Sultan Ageng Tirtayasa adalah Bagus Buang. Karena posisinya kan dikudeta oleh anaknya Sultan Abdul Qahar ini, atau disebut Sultan Haji, ini kongko-lingkong sama Belanda. Jadi abahnya nggak terima, akhirnya perang sedarah antara bapak dengan anak. Itu kalau nggak salah Sultan Ageng Tirtayasa itu Sultan ke-6. Kalau Sultan Abdul Qahar itu Sultan ke-7. Di dalam juga di luar di pojok sana ada makomnya. Yang mualaf itu, Pak? Oh, di situ sebelah di pojok. Di pojok. Iya, di pojok. Namanya siapa, Pak? Koh Liang Kuan. Jadi dia nggak ganti nama, Pak, tetap Koh Liang Kuan. Kalau julukan dari Kesultanan Banten itu disebutnya
Kiai Ngabehi. Kiai Ngabehi. Kiai Ngabehi. Oh. Kalau makomnya banyak sih ya. Di desa juga ada, di sini ada, dan karena ini memang petilasan. Terus makomnya di Kesultanan Banten juga ada. Itu di luar area apa namanya makom Sultan Banten, Sultan Hasanuddin. Di luarnya itu makomnya Kiai Ngabehi Banten. Ya, ini di sini petilasan. Petilasan. Di sini tempat nyusun strategi perang untuk menghalau company Belanda. Bahkan di belakang sana ada benteng namanya Benteng Spelwijk, benteng Belanda dulu. Benteng Belanda. Betul sekali. Betul sekali. Bisa kita lihat semua tuh Pak? Insya Allah bisa. Bisa ya Pak ya? Bisa. Ya kita lihat yang lain ya Pak ya. Oke. Ya. Bisa. Ya. Ya, para pemirsa, jadi tadi sudah diceritakan oleh Ustaz dan Bapak yang tadi ada di sini. Ini kampung ini disebutkan Pamarican. Katanya dulunya sebelum dinamakan Pamarican itu, di sini adalah pabrik merica atau lada, dan dijadikanlah nama kampung ini Pamarican. Itu asal usulnya dari situ. Dan di sini ada kuburan Bapak Tubagus Buang, dan dia di sini bersama istrinya. Kuburannya begitu bersih, wangi, semuanya enak dilihat. Kita tidak merasa takut atau apapun. Jadinya kuburan-kuburan di sini semuanya bersih semua. Oke, baik pemirsa, sekarang kita akan mengeksplor tempat ini dan terus saksikan di segmen berikutnya. Ya Pak, terima kasih nih saya udah dikasih lihat makam Tubagus Buang Ya, dan semuanya. Saya ngucapin terima kasih banyak sama Ya. Pak Ustadz, sama Bapak. Nah, saya nanti mau ngelanjutin explore lagi, boleh tidak Pak? Ya silahkan nanti di sana nanti ketemu sama saudara saya. Nanti beliau juga akan melanjutkan mengenai sejarah ini ya. Nanti lurus dari sini ke sana nanti ada ya Pak di sana ya. Ya. Kalau mau explore wilayah sini, makom-makom yang ada di sini, nanti teteh dari sini lurus ke arah situ aja. Iya, makasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.